Bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah wafat? Qala Ahmad, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair. Imam Ahmad berkata, sampai kepada mayit semua bentuk amal soleh, min sodakotin au salatin au ghairihi lil akhbar, baik berupa sedekah, doa dan amal soleh lainnya karena adanya riwayat tentang itu. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, segala puji bagi Allah, tidak ada dalam ayat dan tidak pula dalam hadis yang mengatakan bahwa tidak bermanfaat doa seorang hamba bagi mayit dan juga amal perbuatan yang diperuntukkannya untuk amal kebaikan. Bahkan para imam Islam sepakat hal itu bermanfaat bagi mayit. Hal itu sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam. Hal itu telah ditunjukkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Barang siapa yang menyelisihinya maka dia adalah ahlul bidah. Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Jadi boleh, ya boleh. Tapi usahakan yang untuk hidup terlebih dahulu, ya, yang untuk hidup terlebih dahulu usahakan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, ay kurbatin fa'alahal insanu wa ja'ala thawabaha lil mayyitil muslimi nafa'ahu dzalik. Amal apapun demi mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh manusia dan menjadikan pahalanya untuk mayit seorang muslim, maka hal itu membawa manfaat bagi mayit itu insyaallah taala, insyaallah. Kadu'ai wal istighfari was sadaqati wal wajibati allati tadkhuluha niyabat, seperti doa, istighfar, sedekah, dan berbagai kewajiban yang bisa diwakilkan, termaktub dalam kitab Al-Mughni. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shamli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Bapak Ustaz Haji Andi Ramadian, yang saya hormati Dewan Pengurus Masjidul Hidayah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat serta salam semoga tercurah ke baginda Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dapat hadir ke Masjidul Hidayah ini untuk menjalankan kewajiban kita yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Dan alhamdulillah juga pada pagi hari ini pada sholat subuh dilanjut dengan kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini.
Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karunia suratul Fatihah kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ini. Juga suratul Fatihah kita kirimkan kepada orang tua kita, famili kita, dan para sahabat kita yang sudah wafat, meninggalkan kita, menjauhi kita. Kemudian untuk kita sendiri yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keluasan rezeki, dan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Untuk para orang tua atau famili kita yang sudah wafat, mudah-mudahan iman Islamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyah wa ni'matin sholihah bi barakatil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya mari sama-sama ikuti kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita. Untuk waktu kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'id. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila hadaratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bil barakah wal karam jami' masyayikhina minal masyriqi ila al-maghribi khususan bil barakah wal karam Syekh Qadir Jailani Syekh Bahari Naqsabana hadarati imam rabbana hadarati Syekhina mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad hadarati Syekhina mukarram Syekh Ahmad Syahib wa Fatajul Arifin wa jami' awliya ilahi fi hadhihi al-qaryah في هذا البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa dalam keadaan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, juga jamaah sekalian, semoga senantiasa istiqomah dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada kajian berikutnya masih tentang kurban. Kita masuk kepada fikih kurbannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Pastinya setiap pekerjaan, setiap amal itu diawali dengan niat. Maka berkurban pun sama. Kita harus niat berkurban.
Berkenaan dengan niat, Syekh Wahbah Al-Zuhaili berkata, kurban tidaklah sah tanpa niat karena sembelihan yang akan menjadi daging akan menjadi kurban, akan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan perbuatan tidaklah dinilai sebagai kurbah tanpa dengan niat. Sesuai sabdanya, sesungguhnya perbuatan innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya segala perbuatan itu diawali dengan niat. Maka niatnya adalah niat berkurban. Bedakan nanti antara niat kurbannya nanti karena nazar atau karena memang sunnah kurban. Kalau niatnya menjadi nazar, maka mudohi sang pekurban itu tidak boleh ngambil daging dari kurbannya. Ya, semua harus dibagikan kepada penerima manfaat. Tapi kalau bilangnya sunnah kurban, maka dia dapat bagian maksimum 1/3. Itu ya. Selebihnya adalah untuk para penerima manfaat. Gitu ya. Jadi tergantung pada niatnya. Bro, ente mau kemana? Mau beli kurban? Nah, itu udah masuk nazar itu. Tapi bilang mau ke Cipondoh no, ke lapangan, mau sunnah kurban. Nah, itu sudah beda lagi. Ya. Itu udah niat ibadah sunnah kurban. Jadi nanti kalau dia menyembelih kurbannya itu, maka dia dapat bagian 1/3. Pun kalau misalkan dia nggak mau dapat bagian, ya nggak apa-apa juga. Semuanya buat penerima manfaat. Gitu ya. Jadi masalah niatnya aja menjadi penting sekali. Waktu penyembelihan dilakukan pada saat setelah salat Id. Salat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah hingga selesai ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Itu ya. Tapi rata orang-orang kita kecuali hari Jumat biasanya diberesin di tanggal 10. Kalau bisa mah gitu ya. Supaya nggak capek 2 kali. Gitu ya. Semua diberesin di tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Dan karenanya pula yang melaksanakan salat sunnah Idul Adha sebisa mungkin dipagikan ya, lebih pagi dibandingkan salat sunnah Idul Fitri. Kenapa? Ya karena itu jamaah pasti akan melaksanakan penyembelihan. Lewat dari hari tasyrik ya, maka bukan lagi disebut hewan kurban atau udhiyah, tetapi sedekah biasa. Namun tetap akan mendapat ganjaran dari Allah Ta'ala, insya Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kullu ayyamit tasyrik dabhun. Setiap hari tasyrik merupakan waktu penyembelihan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Namun biasanya kalau orang yang baru nyari sunnah hewan kurban itu di hari tasyrik, harganya lebih mahal. Karena semuanya sudah diborong di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, di tanggal-tanggal itu kelangkaan hewan kurban, makanya kemudian akan menjadi lebih mahal. Jenis hewan sembelihan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hajjabna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanaharnal ba'ira an sab'ati wal baqarata an sab'ati. Ya. Ini satu hadis. Kami berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkurban dengan unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Ya. Nah, ini hadis yang menyatakan sapi untuk 7, unta untuk 7. Ada juga yang menyebutkan sapi 7 orang, unta 10 orang. Wa nahara Nabi sallallahu alaihi wasallam badanatin biyadihi qiyaman wa dabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati kabsyaini amlahaini.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih unta dengan tangannya sendiri sambil berdiri. Di Madinah beliau menyembelih 2 ekor kambing gibas yang putih. Nah ini sembelihannya ya, hewan sembelihannya. Cara menyembelihnya pun Rasulullah mencontohkan untuk unta itu beliau menyembelihnya sambil berdiri. Nah, nanti kita lihat proses penyembelihannya ya. Oke. Bagaimana usia hewan kurban? Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadbahu illa musinnatan illa ayyasura alaikum fatadbahu jaza'atan minad dhani. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sembelih hewan untuk berkurban melainkan musinnah, kecuali jika itu sulit kamu peroleh, sembelihlah jaza'ah domba. Nah, musinnah apa, jaza'ah apa, kita lihat ya. Jadi ini apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai usia hewan kurban minimum musinnah, kalau nggak ada sama sekali untuk domba yang usianya jaza'ah. Oke. Istilah musinnah sama dengan istilah saniyah, yakni hewan dengan usia tertentu yang mencakup unta, sapi, dan kambing. Saniyah pada unta adalah semua unta yang usianya telah genap 5 tahun. Ya, di kita ada unta Pak, susah dapatnya kecuali di Taman Safari, ya, Taman Safari atau taman hewan di Jawa Timur. Ya, susah cari onta karena onta tidak, habitatnya tidak di cuaca kayak kita, ya, di cuaca tropis gini enggak. Dia di gurun pasir biasanya. 5 tahun Pak ya, di bawah 5 tahun jangan dulu dijadikan hewan kurban. Saniyah pada sapi adalah semua sapi yang usianya telah genap 2 tahun. Sapi ya. Kalau di Indonesia, ketika di Jawa Tengah, nah terutama ya, ketika di Jawa Tengah akan disembelih sapi, dulu saat penyebaran awal Islam, orang di sekitaran Jawa Tengah itu atau bekas kekuasaan Kerajaan Majapahit. Ya, Kerajaan Majapahit itu dominannya dulu kepercayaannya adalah agama Hindu. Bagi teman-teman Hindu, sapi itu hewan yang sangat dihormati. Maka sangat menyinggung perasaan mereka kalau sapi dijadikan hewan kurban oleh umat muslim yang saat itu baru minoritas. Maka penyebar Islam di kawasan Kudus dulu di Jawa Tengah yang dikenal dengan Sunan Kudus ambil ijtihad, ganti dengan yang sejenis sapi. Apa itu? Kerbau. Saniyah pada kerbau sama saniyah dengan sapi, 2 tahun. Mirip Pak, kerbau sama sapi fisiknya, ya. Fisiknya mirip, ada 2 tanduknya, gitu. Makanannya juga rumput. Cuma saya nggak dengar tuh susu kerbau. Jarang dikonsumsi ya susu kerbau ya. Kalau susu sapi sering dikonsumsi, bahkan dijadikan susu formula, gitu. Oke, jadi kerbau disamakan dengan sapi. Usia minimumnya adalah 2 tahun saniyah. Saniyah pada kambing adalah semua kambing yang usianya telah genap 1 tahun hijriyah. 1 tahun. Kemarin saya lewat mana ya? Itu kambingnya gede-gede, bagus-bagus. Lupa saya lewat mana itu.
Itu mungkin kambing yang udah hampir kayak setengahnya sapi kali. Gede, tinggi. Ada sapi Jawa, ada sapi yang kulitnya banyak, bulunya banyak. Saya nggak terlalu banyak tahu tentang hewan Pak ya. Yang bulunya halus-halus sapi kambing Jawa itu bukan? Kambing Garut. Oh, Garut. Terus yang agak banyak antara seperti kambing Garut tadi dengan yang bulunya banyak. Ada lagi tuh, tapi tanduknya melengkung. Sama tuh, Garut juga ya, domba Garut itu. Tahu apa? Ada lagi kambing Garut yang memang aduan ya. Wow. Tapi dijadikan kurban juga. Itu bagus-bagus kambingnya. Iya. Di tahun ya. Nah, yang sekarang lagi banyak diternak di beberapa tempat dan kemudian harganya agak lebih rendah karena si penjualnya itu ngambil dari peternaknya langsung. Itu kambing-kambing yang bulunya banyak banget, tapi tanduknya nggak terlalu melengkung. Ya. Itu. Jadi saniyahnya ya pada kambing itu usianya telah genap 1 tahun Hijriah. Kalau misalkan di daerah itu sama sekali nggak ada yang usia kambing atau dombanya di atas genap 1 tahun atau lebih, maka boleh menggunakan atau berkurban dengan jaz'ah pada kambing. Jaz'ah ya, kawan kambing yang usianya telah genap 6 bulan. Itu boleh digunakan. Ustadz, saya nggak bisa beli kambing yang besar, tapi saya hanya mampu beli kambing yang ya nggak sampai 2 juta harganya Ustadz. Boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Itu kan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan ya. Nah, cuma ingat usia kambingnya ya 1 tahun atau paling tidak ya kalau nggak ketemu sama sekali atau misalkan memang dia pengen tetap berkurban dengan hewan kambing, cuma yang bisanya yang jaza'ah ya boleh-boleh saja. Gitu ya. Tapi tetap ingat ya, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan kalau orang ini kuasa untuk mengeluarkan hewan atau menyembelih hewan kambing, hewan kurban, maka kalau dia punya kuasa tapi dia tidak mau mengeluarkannya, berarti kata Rasulullah jangan dekati salat Id kami. Masya Allah. Itu ancaman dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada sebagian yang menyatakan bahwa sunnah kurban ini menjadi wajib baginya. Ya. Insyaallah ya. Niatin Pak, masih ada waktu 9 hari. Kalau pakai hari tasrik lagi masih ada waktu sekitar 11 sampai 12 hari. Itu Pak ya. Insyaallah dibisakan oleh Allah. Karena amal ibadah kurban ini luar biasa Pak ya. Memang sama-sama mengeluarkan dari harta kita. Bedanya dengan zakat, kalau yang dengan zakat itu kan sebenarnya harta yang ada pada kita itu milik orang lain. Karenanya wajib dikeluarkan. Betul Pak? Ya kan? Kita punya duit 10 juta, punya orang lain itu 2,5% dari 10 juta. Berapa? 250.000. Itu punya orang lain tuh harus keluarin zakatnya. Bukan punya kita. Justru kalau kita keluarin harta kita jadi bersih. Nah, kalau kurban itu menjadi keleluasaan hati kita, keleluasaan kolbu kita. Itu. Ya.
dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatin Pak, niatin ya, minimum seumur hidup sekali ngeluarin kurban. Gitu. Kita malu Pak sama orang yang bukan jual, tukang pemulung ya. Di beberapa berita tahun-tahun sebelumnya kita pernah dengar itu dan viral, pemulung sampai nabung dia untuk bisa mengeluarkan hewan kurban. Dia punya pikiran kalau saya mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah, saya punya tunggangan. Nah, begitu ya, Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Hewan kurbannya yang tidak cacat, Pak. Wa anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhu maqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala arba'un la tajuzu fid duhaya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Al-aura'ul bayyinu awaruha. Yang pertama, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Nah, ini enggak boleh. Spesifik nih Rasulullah menyatakan ini. Yang pertama, al-aura'u al-bayyinu awaruha. Yang kedua, wal maridatu al-bayyinu maraduha. Yang kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Ya. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dhal'uha. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tunki, dan sangat kurus sampai-sampai enggak punya sumsum tulang. Nah, ini yang 4 hal tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, Pak. Maka harus telisik jelas sekali. Nah, zaman sekarang Dinas Kesehatan sudah turun langsung ke lapangan, ngeliatin tuh mana nih hewan-hewan kurban yang terindikasi sakit. Yang sering terjadi adalah sakit mulut dan kuku. Nah, ini mereka turun langsung. Oke, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Begitu Pak. Jadi kecacatan yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis ini adalah cacat 1, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya, sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, dan yang keempat sangat kurus sampai-sampai enggak punya sumsum tulang. Nah, ini yang nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Gemukin dulu, ya, gemukin dulu. Kenapa digemukin dulu? Supaya ada dagingnya, ya, supaya bisa dibagiin dagingnya kepada umat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubaha bi'adabil qarni wal uduni. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berkurban dengan hewan yang tanduk dan telinganya hilang lebih dari separuh atau disebut dengan cacat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza arada ayyudhi yashtara kabshaini adimaini saminaini aqranaini amlahaini maujuaini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan kurban, maka beliau membeli 2 ekor kambing, 2 ekor domba yang besar, ya, dua-duanya besar, gemuk-gemuk, bertanduk dua-duanya, warnanya putih yang bercampur sedikit hitam, yang diremukkan, bagian itunya. Nah, ini kemarin saya bahas tuh di Al-Gumamah. Ini saya diskusi, ini maksudnya apa nih? Gitu. Oh, rupanya istilah kita namanya disembelih.
disembelih, dikebiri. Dikebiri. Biasanya kalau yang dikebiri itu digemuk dia. Gemuk. Kalau udah gemuk berarti kan daging kurbannya banyak. Itu ya, gemuk. Fadabaha ahaduhuma an ummatihi liman syahida lillahi bitauhid. Kemudian beliau menyembelih salah satunya untuk umatnya yang telah bersaksi akan keesaan Allah, ya, wa syahidalahu, dan bersaksi atas risalah beliau, bil balagh, ya, dengan kesaksian yang jelas. Wa dabahal akhara an Muhammadin wa an ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyembelih yang satunya untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu menyembelih 2 hewan kurban. Satu, dia bilang ini untuk umatku yang menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan menyaksikan aku pembawa risalah Allah, ya. Kemudian yang satu lagi beliau bilang ini untukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluargaku, ya. Jadi ini menjadi sunnah, ya, menjadi referensi kepada kita menyembelih hewan kurban, ya, untuk dirinya dan untuk keluarga. Jantan atau betina Ustadz, jenis kelaminnya, ya, tertulis dalam Ensiklopedia Fikih Kuwait bahwa hewan kurban adalah dari golongan hewan ternak, yaitu unta, sapi peliharaan termasuk jawami sejenis banteng atau kerbau, kambing baik yang benggala atau biasa, semua itu sah baik jantan ataupun betina. Afdalnya memang yang jantan. Kenapa yang jantan? Karena kalau yang betina pada dipotong nggak bisa beranak, ya. Maka yang dikhususkan, dispesifikasikan adalah yang jantan. Bagaimana tata cara penyembelihannya? Wa nahara Nabi sallallahu alaihi wasallam badanatin biyadihi qiyaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta dengan tangannya dengan cara berdiri. Nah, hari ini yang ada di yang berjamaah haji, ya, para calon jamaah haji biasanya sudah mulai milih-milih, ya. Untuk pertama, kalau yang tamatu dia dam, untuk denda hewan kurban. Dam 1 ekor kambing atau domba. Tapi kalau yang memang niat kurban udah nyari tuh untanya tuh. Nah, saat setelah haji saya keliling ke penjagalan di Mekah. Cara nyembelih unta itu, ya, untanya 1 kaki di depannya tuh ditekuk, ya. Jadi dia agak kayak gimana ya, duduk begitu, ya. Tapi yang 3 lagi kakinya tetap berdiri. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yanharunal badanata maqulatal yusra qaimatan ala ma baqiya min qawaihima. Nah, ini dia, ya. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka menyembelih unta dengan keadaan kaki kiri depannya terikat dan unta berdiri atas 3 kakinya yang lain. Tuh, ya. Jadi kaki kirinya yang ditekuk. Dalam fikih sunnah disebutkan, adapun sapi dan kambing disunahkan menyembelihnya dengan cara dibaringkan. Jika terjadi sebaliknya, yang berdiri justru dibaringkan atau yang berbaring justru diberdirikan, maka dikatakan makruh. Ada pula yang mengatakan tidak makruh. Gitu ya. Jadi kalau sapi direbain. Nah, udah zaman sekarang udah canggih-canggih, ya. Orang-orang udah tahu cara merebahkan sapi dengan ringkes. Gak usah dikerubutin banyak orang, jadi ngamuk gitu. Ya. Kalau ngamuk repot itu, dia bisa kabur. Banyak kejadian, Pak. Kabur kambingnya karena sapinya. Karena apa? Saat sudah disembelih, dia ngelihat teman sejawatnya lagi disembelih.
Kan ngeri juga Pak. Memang hewan nggak punya mata. Hewan punya mata Pak ya. Maka kemudian dia ngamuk. Hati-hati Pak. Maka kalau lagi nyembelih sapi, yang lain-lainnya tutup matanya atau jauhin. Ya, jauhin dari hewan sapi yang sedang disembelih. Dari suaranya aja mereka tahu tuh Pak, bisa stres tuh, ya, agak dijauhin. Bagaimana orang yang menyembelihnya? Disunahkan orang yang menyembelih adalah yang berkurban jika dia memiliki keahlian. Tuh, makanya kemarin sejak 3 tahun yang lalu teman-teman di juru penyembelihan halal Juleha ya itu sudah mulai mengedukasi masyarakat. Ya, pisaunya harus tajam Pak, goloknya harus tajam. Sekali seset langsung putus urat, jangan berkali-kali seset. Ya, disunahkan disembelih sendiri oleh yang berkurban jika dia bisa menyembelih dengan baik. Jika tidak bisa, maka dianjurkan untuk menyaksikan. Baik. Selanjutnya, tasmiyah. Jumhur atau majority ulama mengatakan wajib membaca bismillah dan takbir ketika menyembelih. Sebagian lagi mengatakan sunnah. Namun yang benar adalah wajib. Anas radhiyallahu anhu qala dahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini akranaini wa dabahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Oh, nih caranya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing gibas berwarna putih bertanduk, memotong keduanya dengan tangannya sendiri. Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, Bismillahi Allahu Akbar. Ya, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Baru beliau mengucapkan, ya, lalu beliau melakukan sembelihan hewan kurbannya. Meletakkan kakinya di sisi gibas tersebut untuk mencengkeram, ya, supaya nggak ngamuk. Begitu Pak cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban. Dan beliau mendoakan mudhahi sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menyembelih beliau berdoa, qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin tsumma doha bihi. Nah, itu. Jadi ketika beliau akan menyembelih hewan kurbannya, beliau ngomongnya begitu doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad, dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Lalu beliau pun menyembelih. Hadis riwayat Imam Muslim. Gitu ya. Siapa di antara sini yang langsung pegang goloknya untuk menyembelih hewan kurbannya? Ada yang pernah? Gak ada goloknya. Beli dulu Bang. Ada yang jual dong. Oke. Ustadz, bagaimana upah penyembelihan? Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzara minha qala nahnu nuhtihi min indina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta-untanya dan mensedekahkan daging kulit dan bagian punuknya. Daging, kulit, bagian punuknya. Itu semuanya itu berarti kan disedekahin, gak ada yang tersisa. Dan saya diamanahkan agar tidak memberikan si tukang potong dari hasil potongan itu sebagai upah. Beda sendiri ya, bukan dari hewan kurbannya ya.
Beliau berkata, kami memberikannya dari kantong kami sendiri. Maksudnya adalah tidak dari hewan kurbannya itu. Jadi ada operasionalnya. Makanya dipisahkan dalam panitia-panitia kurban, hewan kurbannya sekian, operasionalnya sekian. Gitu. Jelas, ya. Maka saya tanya kemarin sama panitia, gimana nih operasionalnya? Udah maktub, udah termaksud katanya gitu. Oh begitu, udah termasuk. Emang berapa harga hewan sapinya? Sekian juta. Ada sisanya berarti ya? Oh iya, berarti itu sisanya buat pemotongan. Begitu, ya. Nah itu masih sah. Penerima daging korban, bolehkah menjualnya? Larangan jual daging, kulit, dan lain-lain dari hewan kurban itu berlaku bagi mudhohi atau sohibul kurban dan panitianya, bukan bagi penerima daging kurban. Kalau penerima daging kurban kebetulan dia terima apanya, kulitnya, kemudian dia nggak bisa ngurus, dia jual, boleh. Itu yang penerima manfaat. Yang nggak boleh panitia, gitu ya. Oh, panitia belum apa-apa udah ngisihin kepala sama kaki. Ya, itu nggak boleh, jangan dulu ya, jangan dulu. Semuanya harus dibagikan kepada penerima manfaat. Orang yang telah menerima daging kurban atau kulitnya boleh saja memanfaatkannya, baik dimakan sendiri atau dijual lagi, sebab itu sudah menjadi milik mereka. Dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, jika kulit sudah diberikan kepada fakir atau yang mewakilinya, maka tidak ada larangan baginya menjualnya dan memanfaatkan hasil penjualannya. Demikian juga bagi yayasan-yayasan kebaikan, yayasan-yayasan khairiyah, tidak apa-apa mereka menjual kulit yang mereka dapatkan dan menyalurkannya ke kemaslahatan fakir miskin. Jadi yang nggak boleh itu bagi panitia, ya. Hati-hati panitia nih. Oke, ini sudah ya. Oke, jadi ini menjadi dasar ya. Kalau panitia kurban, penyembelihnya ya, jangan dikasih upah dari hewan kurbannya, tapi harus dari kantong yang lain. Ya. Ali radhiyallahu anhu sebagai panitia dan Rasulullah SAW sebagai sohibul kurban, yang diperintahkan adalah menyedekahkan semuanya. Karena itulah larangan menjualnya atas pemilik dan panitia. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah paham nih Pak? Kayaknya udah prakteknya udah sering nih ya. Udah sering. Pembagian daging kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu minha wa at'imul baisal faqir." Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan yang fakir. Ini yang tadi ya, yang saya bilang, kalau dia niatnya sunnah kurban, jangan kemudian niatnya nazar. Menurut saya Sabik, si pemilik hewan kurban dibolehkan makan bagian yang dibolehkan baginya sesuai keinginannya tanpa batas. Dia pun boleh menghadiahkan atau mensedekahkan sesuka hatinya. Ada pula yang mengatakan dia boleh memakannya setengah dan mensedekahkan setengah. Dan dikatakan lagi dibagi 3 bagian, untuknya sepertiga, dihadiahkan sepertiga, disedekahkan sepertiga. Beda ya antara hadiah sama sedekah ya. Tapi kalau dia bilang saya niatkan sedekah untuk semuanya yang dagang hewan kurban saya, ya boleh saja, boleh saja. Bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah wafat? Qala Ahmad, al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khair. Imam Ahmad berkata, sampai kepada mayit semua bentuk amal soleh, min sodaqatin aw salatin aw ghairihi lil akhbar,
baik berupa sedekah, doa dan amal soleh lainnya karena adanya riwayat tentang itu. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, segala puji bagi Allah, tidak ada dalam ayat dan tidak pula dalam hadis yang mengatakan bahwa tidak bermanfaat doa seorang hamba bagi mayit dan juga amal perbuatan yang diperuntukkannya untuk amal kebaikan. Bahkan para imam Islam sepakat hal itu bermanfaat bagi mayit. Hal itu sudah diketahui secara pasti dalam agama Islam. Hal itu telah ditunjukkan dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Barang siapa yang menyelisihinya maka dia adalah ahlul bidah. Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Jadi boleh, ya boleh. Tapi usahakan yang untuk hidup terlebih dahulu, ya, yang untuk hidup terlebih dahulu usahakan. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, ay kurbatin fa'alahal insanu wa ja'ala thawabaha lil mayyitil muslimi nafa'ahu dzalik. Amal apapun demi mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh manusia dan menjadikan pahalanya untuk mayit seorang muslim, maka hal itu membawa manfaat bagi mayit itu insyaallah taala, insyaallah. Kadu'ai wal istighfari was sadaqati wal wajibati allati tadkhuluha niyabat. Seperti doa, istighfar, sedekah, dan berbagai kewajiban yang bisa diwakilkan. Termaktub dalam kitab Al-Mughni. Ya, itu jadi boleh Pak ya. Yang luar biasa nih pernah terjadi. Rasulullah Muhammad SAW kurban 100 ekor unta. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. An Jabir annal budana allati nahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat mi'ata badanatin. Dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih unta. Unta yang disembelih Rasulullah berjumlah 100 ekor. Nahara biyadihi salasan wa sittina wa nahara aliyun ma ghabar. Beliau menyembelihnya sendiri sampai 63 ekor dan Ali sisanya. Wa amar Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli badanatin bi bad'atin wa ju'ilat fi kidrin thumma syariba min marqiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar untuk setiap satu unta untuk beberapa orang lalu dimasukkan ke dalam periuk lalu mereka berdua minum kuahnya. Itu kalau sudah dimasak. Tamat, selesai. Ya, ini fikih kurban. Hal-hal lain silakan didiskusikan. Enggak, ada yang mau bertanya? Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hewan kurbannya atas nama Bapak. Hewan kurbannya atas nama Bapak. Ya. Saya dapat terjadi, saya pernah ada peperangan, laki-laki kurang, boleh nggak kalau bayi itu diinikan oleh wanita? Disembelih oleh wanita. Baik, yang pertama tentang mewakilkan. Mewakilkan tuh maksudnya bisa jadi Bapak mewakilkan membeli hewan kurbannya, kemudian menyembelihnya juga boleh dalam hal ini karena kendala jarak, ya, kendala jarak, kemudian kendala waktu, ya. Kalau Bapak harus pulang, biaya juga kan, di kampung jauh kampungnya, nah, gitu. Di 50 kota lagi kan. Oke. Dalam kondisi-kondisi darurat, setiap hal yang diatur oleh syariah
itu diperbolehkan tidak sesuai dengan syariah. Itu kuncinya. Ya, dalam kondisi darurat. Tadi Pak Bapak ngomong tentang darurat. Ya. Nggak ada laki-laki sama sekali. Yang tinggal adalah perempuan. Ya, apa boleh buat? Itu ya. Penyembelihnya adalah seorang perempuan. Boleh-boleh saja. Gitu. Ya. Tapi insya Allah Pak, dalam sebuah wilayah laki-laki pasti ada, ya, insya Allah. Itu kan andai ya, andai. Baik, ada lagi? Silakan Pak Haji. Ya, itu sunnah, sunnah, ya ada, sunnah. Nah, saya belum masukin ke sini ya. Disunahkan untuk yang mau berkurban sejak tanggal 1 Zulhijjah tidak memotong dulu rambut dan kukunya. Itu sama, pokoknya rambut luar, rambut dalam, rambut atas, rambut bawah. Itu ya seminggu lah, 1 sampai 10. Seminggu nggak terlalu panjang kok. 10 hari. Ada, saya belum masukin ke sini ya. Belum saya masukin ke sini. Ada lagi? Cukup? Oke. Niatin Pak ya yang belum berkurban tahun ini. Insya Allah kalau 1 hari ngumpulin 10.000 kan udah lebih dari 3.600.000. Ya. 3 juta aja udah bagus hewan kurban yang kambing. Yang umurnya 2 tahun ke atas atau 1 tahun ke atas. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'an hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Anta Sami, Anta Basir, Anta Syahidun alaina. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha menyaksikan kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini. Tidak lagi mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ini bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Sahabat-sahabat kami, kerabat kami yang sedang melaksanakan haji, semoga Engkau terima haji mereka. Jadikan haji yang mabrur. Semoga dosa-dosa mereka Engkau ampuni ya Allah, dan mereka kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Demikian juga kami yang belum berangkat, kami memohon kepada Engkau ya Allah, berangkatkan pula kami berziarah ke makam Rasulullah, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, lontar jumroh di Mina dan mabit di Mina, melaksanakan manasik haji dan umroh ya Allah. Mampukan kami ya Allah dengan kuasa-Mu ya Allah. Juga mampukan kami untuk berkurban ya Allah di tahun ini maupun tahun-tahun yang mendatang, dan berikan kami keistiqomahan untuk menjalankan amal soleh tersebut ya Allah. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi fadlika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa depan sudah masak tanggal 9 ya. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah sudah teman-teman kita ikuti kajian ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian pada pagi ini kan menutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.